Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara Grand Final Pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Ketua KPU Nganjuk, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bupati Nganjuk, yang di kesempatan malam hari ini telah berkenan hadir dalam acara ini, disampaikan terima kasih. Dan untuk memulai acara hari ini, marilah kita mendengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri, dan kepada yang ditugaskan untuk mengambil tempat kami undang untuk Ibu Bekti Rohani SEMSI untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. Disilakan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Nganjuk, yang saya hormati jajaran Forpimda atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati para tamu undangan semua, yang juga saya hormati dan saya banggakan para finalis Duta Pilkada Nganjuk untuk Pilkada serentak tahun 2018. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan, dan juga kejernihan pikiran untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, untuk selalu mengusahakan
perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan kualitas termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para hadirin sekalian, selaku Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua yang menyempatkan waktunya hadir dalam pemilihan Duta Pilkada pada kesempatan malam hari ini. Pemilihan Duta Pilkada tahun 2018 yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah sebuah upaya untuk menyentuh, upaya untuk merengkuh para pemilih pemula di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 nanti. Berbagai kegiatan sosialisasi telah kami programkan, telah kami canangkan, yang itu semua selain dari berbagai masukan juga dari berbagai hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan pada pelaksanaan pilkada ataupun pemilu sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, salah satunya adalah bahwa kami harus lebih mendekati atau merangkul para pemilih pemula dengan menggunakan bahasa mereka, dengan menggunakan apa yang mereka sukai, agar mereka memiliki empati di dalam pelaksanaan pilkada, agar terbukanya ruang kesadaran atas perubahan kepemimpinan, atas suksesi kepemimpinan itu menggunakan bahasa mereka, agar mereka mengetahui bahwa keikutsertaan mereka dalam memberikan suara itu adalah sesuatu yang sangat menentukan, karena berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan menggandeng perguruan tinggi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi atau kehadiran pemilih pemula di Kabupaten Nganjuk masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu juga menurut statistik pada tahun 2018 nanti, sesuai data yang kita peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah pemilih pemula di Kabupaten Nganjuk yang belum pernah menggunakan hak pilihnya karena belum mencukupi umurnya pada 2014 kemarin itu mencapai kisaran kurang lebih 30% dari seluruh jumlah pemilih. Ini artinya para pemilih pemula ini jika semua menggunakan hak pilihnya, kemudian sebagian kecil mungkin dari yang bukan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya, maka porsi pemilih pemula ini bisa mencapai lebih dari 35% dari total suara sah. Ini artinya adalah potensi yang sangat luar biasa untuk digerakkan, karena generasi muda, generasi pemilih pemula adalah generasi yang masih sangat kuat idealismenya, masih sangat sulit untuk diajak melakukan kecurangan, masih sulit untuk diajak berpolitik uang misalnya dan sebagainya. Hanya saja mereka perlu kita sadarkan, kita ajak bersama, dirangkul bahwa kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang sesuai dengan harapan bersama itu pada gilirannya akan juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas terhadap perbaikan masa depan para pemilih pemula. Mungkin lewat pendidikan, mungkin lewat terbukanya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Untuk itulah kenapa kemudian malam hari ini salah satunya kita adakan pemilihan Duta Pilkada yang nantinya mereka kita harapkan bersama dengan KPU turun ke kaum muda, turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi di dalam Pilkada serentak tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. Yang tentu nanti akan ada peningkatan kualitas, capacity building bagi para Duta Pilkada nanti. Di antaranya nanti akan kita turut sertakan di dalam program sekolah pemilu yang insya Allah tahun depan juga akan kita adakan. Sehingga
melalui mereka diantaranya sosialisasi ini kita harapkan bisa masuk ke generasi-generasi muda selain dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Dan selanjutnya sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua KPU Provinsi, pada Pak Bupati, jajaran Forpimda yang berkenan hadir. Dan nanti kami mohon juga Bapak Bupati untuk secara resmi membuka acara grand final ini, dan juga kepada Bapak Ketua KPU Provinsi untuk menjadi salah satu dewan juri dalam kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk yang terhormat Bapak Eko Sasmito SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, teman saya Pak Agus Rahman, dan beberapa anggota KPU Kabupaten Nganjuk, bapak-bapak dari Forkompinda yang hadir pada acara ini, para hadirin dari Ormas, Organisasi Kepemudaan, mahasiswa, kawan-kawan atau teman-teman saya dari PPK, mungkin ada juga dari PPS, yang malam ini berkesempatan hadir untuk mengikuti acara ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di malam yang cerah ini kita bisa dipertemukan dalam suasana yang cukup bahagia, dalam suasana yang cukup sehat, dan semoga saja kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara yang diselenggarakan oleh teman-teman kita KPU Kabupaten Nganjuk ini memang perlu kita apresiasi, dan saya mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan kawan-kawan KPU Kabupaten Nganjuk, karena seringkali memang kegiatan-kegiatan ini dilandasi pada kreativitas yang sangat tinggi. Acara ini belum pernah diadakan oleh kawan-kawan kita di KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi ini juga nantinya saya yakin beberapa kawan-kawan juga akan mengadopsi kegiatan-kegiatan seperti ini, yang tentu saja akan bermanfaat bagi proses sosialisasi. Program-program kegiatan yang sudah dicanangkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk tentu saja bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada tahun 2018 nanti. Kita diberi target oleh KPU RI untuk tingkat partisipasi pemilih kita itu mencapai 77,5%. Dengan target yang cukup tinggi itu tentu saja diharapkan kawan-kawan KPU Kabupaten Nganjuk bisa melakukan semua kegiatan dengan kreativitas tertentu, apalagi tadi disebutkan ada sekitar 30% pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini kalau tidak digarap dengan baik, kalau tidak dimulai dari sekarang, maka ke depan tingkat kesadaran, tingkat kepedulian terhadap proses pemilu bisa diragukan. Makanya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan ini otomatis bisa mendorong paling tidak tingkat partisipasi pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini adalah pemilih yang ke depan nanti akan memegang estafet kepemimpinan di Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi salut untuk kawan-kawan dan terima kasih saya sampaikan dalam kesempatan yang ini saya jarang sekali sempat hadir bersamaan dengan Pak Bupati dan beberapa Forkominda di Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih atas supporting pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk
yang telah memberikan beberapa fasilitas kepada kawan-kawan saya KPU sehingga bisa menjalankan proses pemilihan kepala daerah nanti dengan baik. Saya juga berharap doanya bagi kita semua, bagi kawan-kawan KPU Kabupaten Nganjuk, karena di samping melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, secara bersamaan juga melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan secara bersamaan juga ini juga melaksanakan tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden yang proses tahapannya sudah mulai pada tahun ini. Jadi kita berharap supporting itu semuanya dari semua komponen masyarakat sehingga kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita, semua tahapan-tahapan berjalan lancar sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bupati Nganjuk sekaligus pembukaan Grand Final pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Bupati Nganjuk Dr. Andres Kiai Haji Abdul Wahid Badrus MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk atau yang mewakili para Kepala Dinas Badan Kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, dan khususnya para generasi muda, calon-calon pemilih penentu masa depan Kabupaten Nganjuk yang hari ini diselenggarakan pemilihan Duta Pilkada Kabupaten Nganjuk yang berbahagia. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Jalla wa'ala atas karunia-Nya kita sekalian bersama-sama malam ini dapat melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan Bupati, Wakil Bupati, pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur yang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk, yang merupakan upaya peningkatan kualitas demokratisasi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Nganjuk pada khususnya. Saya memahami bahwa tugas KPU berat karena memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan peringatan kepada masyarakat ketika nanti para pemilih melakukan hak-haknya untuk menentukan calon bupati, wakil bupati, calon gubernur, wakil gubernur. Kita berharap nanti yang akan lahir adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai gubernur, wakil gubernur, sebagai bupati, wakil bupati, dan tidak menjadikan jabatan itu sebagai ladang untuk kepentingan pribadi. Kalau kondisi semacam ini nanti dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat, maka saya yakin nanti masyarakat tidak akan salah pilih. Kemudian juga saat-saat ini di Indonesia
sedang dilakukan upaya bagaimana pematangan demokratisasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilihat oleh banyak negara, dan akhirnya setelah itu terjadi kemudian dipuji oleh banyak negara karena Indonesia mampu melaksanakan tugas demokratisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan. Karena itulah maka kalau tadi Ketua KPU menyampaikan bahwa generasi muda adalah generasi yang ikut punya hak dan punya kans untuk menentukan calon pemimpin, maka jangan jual suara saudara untuk hal-hal yang sangat kecil nilainya. Jabatan 5 tahun seorang bupati dan wakil bupati adalah jabatan yang diharapkan mampu merubah menjadi yang lebih baik, mengurangi yang negatif, meningkatkan yang positif, dan pada akhirnya dapat mengangkat daerah Kabupaten Nganjuk menjadi daerah yang menjadi perhatian banyak orang. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tebarkan informasi pilkada ini ke sekolah-sekolah, tetapi jangan dengan membawa kepentingan. Ajak semua pihak untuk memberikan suara yang sebesar-besarnya, karena semakin banyak suara yang disampaikan, maka berarti kematangan dan kedewasaan berdemokratisasi telah dapat berjalan dengan baik. Atas nama pemerintah daerah, saya sampaikan salut dan respek yang setinggi-tingginya. Hari ini pemilihan duta pilkada dilaksanakan dan diharapkan tidak hanya berhasil pada pemilihan duta wisatanya saja, tetapi juga pada pemilihan-pemilihan yang lain. Karena itulah maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan duta pilkada Kabupaten Nganjuk tahun 2018 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mudah-mudahan menghasilkan duta pilkada yang galans, duta pilkada yang prospektif, duta pilkada yang benar-benar mampu menjadi sumber spirit lahirnya pemimpin baru di Kabupaten Nganjuk yang lebih berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua punya hak untuk ikut menjaga agar pilkada Kabupaten Nganjuk dan Pilgub Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja di kesempatan malam hari ini Dino, untuk beberapa finalis kita akan langsung dinilai oleh ketiga dewan juri yang sangat kompeten di bidangnya. Baiklah, kita akan undang juri pertama kita. Ada... Untuk juri pertama kita disilahkan untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Untuk Eko Sasmito SHMH, beliau ini adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Boleh Bapak langsung menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, menempati kursi juri 1. Dan juri kedua kita ada Bapak Cuk Widianto SHMH. Beliau merupakan Kabid ODTP Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.
Kami persilahkan Bapak untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Dan juga untuk juri ketiga kita, disilakan untuk segera bergeser menuju kursi Dewan Juri yang sudah kami sediakan. Ada Devi Putri, yaitu sebagai juara 1 Duta Wisata Kakang Mbakyu Trenggalek dan juga sebagai presenter JTV. Berikut tadi adalah juri-juri yang pastinya berkompeten di bidangnya masing-masing dan beliau-beliau nanti juga akan menilai siapakah yang akan layak menyandang gelar Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut. Ini dia parade Finalis Grand Final Pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Untuk finalis yang pertama, ada Rifki Andika Putra An Al-Rahman. Finalis nomor 2 kita, sambutlah Fikri Safira Putri. Fikri Safira Putri ini merupakan perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dan dia juga mewakili kampusnya untuk mewakili di acara pemilihan Duta Pilkada 2018. Berikut kita menuju ke finalis nomor 3. Al-Ifan Nayotama Purwoko. Beliau ini adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Finalis nomor 4 kita, sambutlah Eka Lailasari. Eka Lailasari ini merupakan mahasiswa dari STKIP PGRI Nganjuk. Dengan senyum yang merekah, ini dia finalis nomor 4 kita, Eka Lailasari. Berikut finalis nomor 5, ada Bagus Yanuar Putra Arianto. Bagus Yanuar Putra Arianto ini adalah perwakilan mahasiswa dari UNESA. Finalis ke-6 kita, sambutlah Winda Ningtyas Yusuf. Winda Ningtyas Yusuf ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Dan mari kita sambut untuk finalis nomor 7, Fajar Agung Nugroho. Fajar Agung Nugroho ini adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk.
Dan finalis nomor 8 kita, sambutlah Ervita Sari Setia Mistrika. Dan Ervita Sari Setia ini merupakan perwakilan dari umum. Berikutnya, finalis dengan nomor urut 9, Fahri Yusuf Zakafi. Fahri Yusuf Zakafi adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang malam hari ini notabene SMA Negeri 1 Nganjuk mengirimkan cukup banyak perwakilannya, Dino. Kita silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Dan Fahri hari ini akan berpasangan dengan Dia Ismaya. Dia Ismaya ini merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Dan marilah kita sambut untuk finalis kita dengan nomor urut 11 atas nama Muhammad Alfian Jahrur Abror. Muhammad Alfian Jahrur Abror, peserta nomor 11 ini mewakili mahasiswa Stikes. Boleh pendukungnya berikan tepuk tangan? Tidak kalah meriah, sambutlah finalis nomor 12 kita, Anissa Setianingrum, perwakilan dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Berikut kita menuju kepada finalis dengan nomor urut 13. Ada Muhammad Nurmadias Ashari dari SMA Negeri Tanjung Ano. Berikutnya ini dia finalis nomor 14 kita, sambutlah Widya Wahyu. Widya Wahyu ini merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Berikut kita sambut untuk peserta dengan nomor urut 15 atas nama Tanzilul Mukarrobin, perwakilan dari mahasiswa Stikes. Selanjutnya finalis nomor 16 kita, perwakilan dari SMA Negeri 3 Nganjuk lagi, sambutlah Liliani Ferani Citra Dewi.
Berikut peserta dengan nomor urut 17. Silakan Nova Jatuh Mahendra Jaya. Finalis nomor 18 kita ada Arnita Cahya. Arnita Cahya ini merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan untuk peserta terakhir untuk putra, disilahkan untuk peserta berikutnya, Andan Purbanala dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Masih di SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini dia finalis terakhir kita, ada Nur Rohman Trisulistiawati. Dan inilah ke-10 pasang Duta Pilkada 2018 Kabupaten Nganjuk. Luar biasa sekali, cantik dan tampan sudah pasti mereka miliki. Tapi yang kita cari bukan hanya cantik dan juga sekedar tampan semata, melainkan kita akan mencari siapakah di antara mereka yang paling layak untuk menjadi Wakil Duta Pilkada di tahun 2018 ini, Dino. Ayo memilih untuk Nganjuk. Ini merupakan salah satu moto dari mereka ya sebagai Duta Pilkada tahun 2018. Tapi kita akan menganjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para hadirin semuanya. Kita akan melihat kecakapan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sediakan. Kita akan menuju ke pertanyaan sesi 1, di mana seluruh finalis akan mendapatkan pertanyaan dan diharuskan menjawab dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, untuk finalis pertama kami undang Fikri Andika Putra An Al-Rohman. Baik, peserta nomor 1 mendapatkan pertanyaan nomor 1 juga, Dino. Kita akan langsung menuju ke pertanyaannya. Baik, pertanyaan nomor 1 bisa disimak baik-baik. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Oke, baik. Menurut saya, Luber for thing is very important for me because karena Luber adalah seperti 4 pilar dalam hidup saya. Empat pilar dalam pemilu. Karena apa? Karena tanpa itu semua, kalau satu aja hilang, itu pasti bakal hancur juga pemilu itu. Jadi dalam pemilihan harus ada 4 pilar tersebut. Terima kasih. Terima kasih, sudah dijawab 30 detik oleh finalis nomor 1 kita.
Dan kita langsung menuju kepada peserta dengan nomor urut 2. Silakan. Untuk Fikri Safira Putri. Kami silakan untuk peserta atau finalis nomor 2 untuk segera mengambil pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab. Silakan dibuka. Baik, pertanyaan nomor 16. Pertanyaan yang akan Anda jawab adalah, apa pendapat Anda apabila salah satu asas luber jurdil dalam pilkada dilanggar? Baik, menurut saya luber adalah sesuatu dalam pemilu yang sifatnya wajib dan harus dilaksanakan. Dengan itu, pemilihan akan berlangsung dengan sangat baik. Maka dari itulah luber tidak boleh ditinggalkan karena luber merupakan sebuah raga. Sedangkan para pemilih dan juga semua kontinen merupakan nyawa dari suatu pemilihan umum. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali. Lancar sekali menjawabnya. Kita akan beralih ke finalis nomor 3. Disilakan finalis nomor 3. Silakan ambil pertanyaan Anda. Boleh langsung setelah itu dibuka. Baik, silakan ke tengah. Baik, pertanyaan untuk finalis nomor 3 kita adalah nomor 7. Disimak baik-baik pertanyaannya. Sebagai seorang duta harus memiliki etika dan attitude yang baik. Jelaskan perbedaan etika dan attitude dan jelaskan mengapa kita harus memilikinya. 30 detik dari sekarang. Baik, etika adalah nilai-nilai di dalam kehidupan, baik itu positif maupun negatif. Dan untuk attitude itu sendiri adalah sikap, yaitu perwujudan dari etika yang telah kita gapai. Etika maupun itu baik maupun buruk akan terwujudkan dalam sikap atau attitude yang akan kita jalani pada kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor urut 3, luar biasa sekali. Sudah dijawab dengan singkat, padat, jelas ya. Dan berisi tentunya. Betul, itu yang kita cari selama ini ya. Baik, kita akan segera menuju kepada finalis kita berikutnya dengan nomor urut 4. Dipersilahkan untuk segera mengambil pertanyaan Anda. Baik, pertanyaan nomor 29, silahkan finalis nomor 4 menempati posisi yang sudah disediakan. Pertanyaannya. Simak baik-baik. Baik Dino, dalam pelaksanaan pilkada tentu ada penyelenggara. Siapa saja penyelenggara pilkada dan apa tugas masing-masing? 30 menit dari sekarang. Baik, penyelenggara pilkada adalah KPPS, ada PPS. Mereka masing-masing mempunyai tugas, yaitu KPPS menyelenggarakan dan menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pemilu. Untuk PPS, mereka menjadi pengawas untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pas sekali waktu 30 detik dihabiskan oleh finalis nomor 4 ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke finalis nomor 5. Silakan ambil pertanyaan Anda. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh duta pilkada
30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh Duta Pilkada adalah salah satu contoh adalah kita harus mensosialisasi bagaimana cara mensosialisasi dengan benar dengan adanya pilkada, dan kita harus tahu tentang asas luber dan judel karena ini adalah asas fondasi bagi kita sebagai Duta Pilkada, dan Duta Pilkada harus memiliki brand, beauty, and behavior karena itu adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang Duta Pilkada. Sekian dan terima kasih. Pas sekali waktu 30 detik dimanfaatkan oleh finalis nomor 5 kita. Baik, luar biasa sekali. Kita akan segera bergeser mengetahui jawaban dari finalis nomor urut 6. Disilakan. Sepertinya 30 detik itu sedikit ya untuk Sangat menjelaskan singkat. pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka paparkan ini. Tetapi ketentuan menyebutkan bahwa mereka harus menjawab pertanyaan tersebut selama 30 detik saja. Silakan buka pertanyaan Anda. 27, silakan mengambil tempat. Finalis nomor 6. Dan pertanyaan nomor 27. Disimak baik-baik. Pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur selalu memakan biaya besar. Apa sebenarnya tujuan pilkada sehingga pemerintah rela mengeluarkan anggaran besar untuk kegiatan tersebut? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab mengapa pemerintah mensosialisasikan tentang pemilu. Kenapa? Karena pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya. Kenapa itu? Karena warga harus memilih dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada beberapa detik tapi sudah dijawab dengan singkat, padat dan juga lugas oleh finalis nomor 6 kita. Baik, kita akan bergeser menuju finalis nomor 7. Disilakan untuk mengambil pertanyaan Anda. Nomor 26. Pertanyaannya, saat masa kampanye terbuka sering terjadi pengerahan massa. Banyak di antara massa datang ke lokasi kampanye dengan kendaraan roda 2 tanpa helm dan menggunakan knalpot tidak standar. Apa sebenarnya tujuan kampanye menurut saudara? 30 detik dari sekarang. Baik, tujuan kampanye sebenarnya adalah untuk menjelaskan bagaimana visi dan misi dari calon-calon pasangan tersebut. Jadi kalau calon-calon pasangan tersebut sudah mengeluarkan visi dan misinya, maka masyarakat akan tahu bagaimana tujuan kedepannya dari calon-calon tersebut. Masyarakat akan jelas dan masyarakat juga akan bisa menentukan pilihannya sendiri. Dan tujuan kampanye tersebut adalah agar mereka mencari dukungan dan juga untuk memeriahkan kampanye tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu sekali Dino peserta kita. Dan kita akan beranjak ke finalis selanjutnya, finalis nomor 8. Silakan, nomor berapa yang didapatkan? Nomor 12. Pertanyaannya cukup singkat. Apa motivasi Anda mengikuti pemilihan Duta Wisata? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Motivasi saya mengikuti pemilihan Duta Pilkada Kabupaten Nganjuk adalah ingin berkontribusi langsung dan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk. Mari kita sukseskan dan jadilah pemilih yang bijak dan cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Singkat, padat dan juga jelas dijawab oleh peserta nomor 8 ini. Kita masih tunggu peserta-peserta lain untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, kita akan bergeser menuju peserta dengan nomor urut 9. Silakan menempati posisi.
Baik, soal nomor 18, disimak baik-baik. Apa yang sudah Anda lakukan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar sehingga Anda berani mencalonkan diri sebagai Duta Pilkada 2018? 30 detik dari sekarang. Baik, suatu upaya yang telah saya lakukan adalah memberikan suatu motivasi untuk teman-teman saya agar teman-teman saya bisa dan semua orang bisa untuk memilih ketua ataupun kepala pemerintahan yang baik secara jujur, adil, dan memiliki azas-azas yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dimaksimalkan sekali waktunya oleh peserta nomor 9 ini. Dan kita akan melihat segera jawaban peserta berikutnya apakah lebih baik dari perform peserta-peserta sebelumnya. Silakan untuk finalis nomor 10. Pertanyaan nomor 6, silahkan menempati posisi yang sudah disediakan dan mohon dicermati pertanyaannya. Jika Anda terpilih sebagai Duta Pemilu 2018, bagaimana peran Anda jika terjadi kecurangan dalam pemilu yang sedang berlangsung saat ini? 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Kecurangan adalah salah satu kejahatan di dalam pemilihan pilkada. Maka dari itu marilah kita memerangi kecurangan tersebut dengan bersosialisasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas untuk senantiasa mengikuti pilkada 2018 ini dengan menggunakan asas-asas demokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Waktu masih tersisa beberapa detik, tapi peserta memilih untuk menyelesaikan jawabannya. Kita akan langsung menuju ke peserta dengan nomor urut 11. Nomor pertanyaan 23, silakan untuk finalis nomor 11 menempati posisi yang sudah disediakan. Pertanyaannya, pada tiap hari apa KPU Kabupaten Nganjuk mengadakan acara warung demokrasi dan apa tujuannya diadakan acara tersebut? Jelaskan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, benar. Tujuan daripada acara itu ialah untuk mensosialisasikan bagaimana untuk masyarakat untuk memilih pemilih yang benar dan untuk Nganjuk yang baik. Dan selain itu, KPU juga berkontribusi dalam pemilihan Kabupaten Nganjuk untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Separuh waktu saja. Baik. Dibutuhkan oleh finalis ini ya. Kita akan melanjut ke pasangan dari nomor 11. Silakan untuk finalis nomor 12. Nomor pertanyaan 17, silakan finalis nomor menempati posisi yang sudah disediakan. Pertanyaannya, apa tindakan Anda jika ada salah satu kandidat yang tidak terima dan merasa dirugikan atas hasil pilkada tersebut? 30 detik dari sekarang. Baik, hal pertama yang akan saya lakukan menanyai kenapa beliau tidak terima akan keputusan yang sudah disahkan. Apabila keputusan sudah disahkan dan disetujui oleh seluruh peserta maupun seluruh panitia, maka mau tidak mau keputusan tidak bisa diganggu gugat. Terima kasih. Terima kasih, singkat, padat dan juga jelas dijawab oleh finalis nomor 12 ini. Kita akan beranjak ke finalis dengan lucky number 13.
Nomor berapa? 25. 25. Disimak baik-baik pertanyaan nomor 25. Sebagai duta pilkada, upaya apa yang saudara lakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih peduli pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk dan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018? Terima kasih. Upaya saya yang akan saya lakukan untuk menginspirasi kaum muda-mudi adalah saya akan mensosialisasikan tentang bagaimana cara untuk memilih yang benar. Selain itu, saya juga akan memotivasi mereka untuk bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia di tahun 45 yang akan jaya. Kita, bangsa Indonesia, ayo memilih pemilu, menyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Menggebu-gebu sekali. Tampaknya sangat semangat dengan jawaban yang sudah hendak disampaikan kepada Dewan Juri dan juga seluruh hadirin. Kita akan bergeser menuju ke peserta berikutnya. Peserta dengan nomor urut 14, silakan. Nomor soal 30, silakan untuk menempati posisi yang sudah disediakan dan disimak baik-baik pertanyaannya. Dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih di TPS masih di bawah 60%. Ada analisa yang menyatakan bahwa yang banyak tidak datang itu adalah kaum muda atau pemilih muda. Apa yang dapat saudara lakukan sebagai duta pilkada agar angka partisipasi kehadiran di TPS tersebut meningkat? 30 detik dari sekarang. Baik, saya sebagai calon duta pilkada Kabupaten Nganjuk 2018 akan melakukan sosialisasi secara informatif terutama kepada muda-mudi Nganjuk yang memiliki tingkat yang rendah untuk memilih pemilihan umum tersebut. Saya akan menginspirasi teman-teman, saya akan memotivasi dan bersosialisasi kepada teman-teman melalui sosial media yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Nganjuk. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal 3 detik saja. Luar biasa. Waktu akan berhenti. Kita akan berlanjut ke finalis dengan nomor urut 15. Silakan ambil pertanyaan Anda. Baik. Pertanyaan nomor 11. Silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan yang tentunya Anda impikan untuk peserta. Silakan simak baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda dinobatkan sebagai duta pilkada? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut saya, setelah saya dinobatkan untuk menjadi duta pilkada tahun ini, maka saya akan mengajak teman-teman dari duta untuk mensosialisasikan dan ikut membantu KPU agar pemilihan pada tahun 2018 terlaksanakan secara ajas demokrasi, yaitu ajas luber jurdil. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah dijawab dengan lugas dan juga tegas dari finalis nomor 15. Kita selanjutnya ke finalis nomor 16 kita. Pertanyaan nomor 4. Silakan untuk finalis menempati posisi yang sudah disediakan. Dan pertanyaannya adalah, sebagai duta pemilu Kabupaten Nganjuk 2018, apa yang akan Anda lakukan untuk mensosialisasikan pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2018 mendatang? 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Saya sebagai calon duta pilkada tahun 2018 akan mensosialisasikan dengan cara membagikan pin ataupun brosur, yaitu yang berisi mengenai tanggal
tanggal pemilihan umum pada tahun 2018 mendatang dan mengadakan event-event seperti jalan santai untuk mensosialisasikan acara tersebut. Terima kasih. Terima kasih, konkret sekali jawaban dari peserta nomor 16 ini. Kita akan berlanjut ke finalis nomor 17 kita. Baik, silakan menempati posisinya dan disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan nomor 10 adalah, siapakah musuh terbesar Anda dalam seleksi Duta Pemilu 2018 ini? 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Musuh terbesar saya sekarang adalah yang ada di belakang saya, para 10 besar yang terpilih dengan melalui proses panjang dan saya yakin dengan 10 besar ini, dengan ke-10 besar adalah peserta yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Sudah disebutkan siapakah musuh terbesar ya. Mudah-mudahan walaupun bermusuhan tapi hanya dalam acara ini saja. Betul. Setelah ya. ini harus menyambung tali silaturahmi. Betul Dino. Tetap punya satu visi, yaitu untuk mensosialisasikan pilkada di tahun 2018 mendatang. Baik, kita menuju kepada finalis berikutnya. Silakan peserta nomor 18. Baik, pertanyaan nomor 3. Silakan untuk finalis menempati posisi. Mengapa dalam pemilu harus ada azas jujur dan adil yang mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga pada penyelenggara pemilu? 30 detik dari sekarang. Baik, jujur dan adil merupakan asas yang paling dasar dari pemilu. Indonesia memerlukan seseorang yang jujur. Banyak di negeri ini, banyak orang yang pintar. Tapi lebih penting, banyak orang yang jujur daripada orang yang pintar. Terima kasih. Terima kasih sudah diungkapkan jawaban dari finalis nomor 18 ini. Banyak orang Indonesia yang pintar, tetapi yang kita butuhkan adalah yang jujur serta Betul adil sekali. ya. Baik, kita akan segera melanjutkan untuk peserta kita berikutnya dengan nomor urut 19. Silakan. Baik, pertanyaan nomor 2, silakan untuk finalis nomor 19 menempati posisinya. Pertanyaan nomor 2 adalah, cyberbullying merupakan kasus yang marak terjadi saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Cyberbullying merupakan salah satu kejahatan yang ada di dunia maya atau yang kita kenal sebagai medsos. Untuk itu saya pribadi dengan upaya saya sebisa mungkin untuk meminimalisir cyberbullying yang dilakukan di media sosial. Di sisi lain saya juga akan mencoba mensosialisasikan tentang betapa buruknya cyberbullying di media sosial itu. Terima kasih. Terima kasih sudah dijawab oleh finalis nomor 19 dan terakhir Betul finalis sekali. kita di Duta Pilkada 2018 nomor 20. Pertanyaan nomor 19. Silakan. Menempati posisi Anda. Pertanyaannya akan segera saya mulai. Seberapa pantaskah diri Anda untuk menjadi duta pilkada dan apa alasannya? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya yakin bahwa saya pantas untuk menjadi duta pilkada karena saya telah berlatih dengan sebisa saya
dengan keyakinan bahwa saya akan menjadi duta pilkada dan memotivasi para pemuda-pemudi khususnya yang ada di Nganjuk untuk mengetahui betapa pentingnya tentang pilkada dan satu suara adalah menentukan nasib 5 tahun ke depan untuk Nganjuk. Terima kasih. Terima kasih dan itu dia jawaban-jawaban dari ke-10 pasang Duta Pilkada 2018 Kabupaten Nganjuk. Dan ini dia 20 finalis Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Sangat cantik-cantik dan juga tampan sekali dan tentunya kecantikan dari para peserta putri. Kali ini di make up oleh Didi Wedding, disampaikan terima kasih banyak untuk supportnya malam hari ini. Dan Dino, malam hari ini kita telah menentukan yang telah masuk ke babak berikutnya yaitu 10 besar untuk pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Dan apakah putra-putri Anda atau mungkin para calon Anda lolos ke babak selanjutnya? Kita akan lihat sesaat lagi. Dimulai dari putra terlebih dahulu, Karin. Silahkan untuk umumkan siapa saja finalis putra yang lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk para calon terpilih yang di kesempatan malam hari ini telah masuk ke babak 5 besar untuk putra dan 5 besar untuk putri. Finalis pertama yang masuk ke dalam 5 besar adalah peserta dengan nomor urut 3 atas nama Alifan Nayotama Purwoko. Finalis putra berikutnya, selamat untuk peserta dengan nomor urut 5, Bagus Yanuar Putra Arianto. Disampaikan selamat kembali untuk peserta terpilih berikutnya. Peserta yang terpilih berikutnya dengan nomor urut 7. Selamat untuk Fajar Agung Nugroho. Tinggal 2 peserta putra terpilih. Siapakah kira-kira yang akan terpilih berikutnya? Dan selamat untuk peserta dengan nomor urut 13,
Muhammad Nurmadias Asari. Satu spot tersisa. Selamat untuk peserta dengan nomor urut 19 atas nama Andan Purbanala dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan itu tadi kelima besar finalis putra kita di Duta Pilkada 2018. Kita akan beranjak ke finalis putri yang akan saya umumkan sesaat lagi. Saya akan umumkan secara acak finalis-finalis putri siapa sajakah yang lolos ke babak selanjutnya. Finalis putri pertama kita, selamat kepada nomor urut 12 Anissa Setyaningrum, perwakilan dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Baik, finalis kedua kita yang akan maju ke babak selanjutnya. Selamat kepada Eka Laila Sari, perwakilan dari STKIP PGRI Nganjuk. Baik, kita akan berlanjut ke finalis putri yang akan maju ke babak selanjutnya. Langkahkan kakimu, finalis dengan nomor urut 20 Nur Rohman Tri Suliastawati, perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Dua spot tersisa untuk finalis putri dan siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya? Selamat kami ucapkan kepada finalis dengan nomor urut 2 Fikri Safira Putri, perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Satu tempat tersisa untuk finalis putri kita. Hanya satu finalis yang akan tersisa dari ke-6 finalis yang ada di panggung. Dan finalis tersebut adalah satu-satunya perwakilan dari umum. Selamat kepada Ervita Sari Setia Miss Trika. Dan itulah kelima finalis putri yang lolos ke babak selanjutnya dan juga 5 finalis putra yang lolos ke babak selanjutnya. Kami ucapkan selamat, dan untuk finalis yang belum lolos ke babak selanjutnya silakan untuk meninggalkan panggung. Sekali lagi disampaikan selamat untuk finalis terpilih, tapi perjuangan belum usai karena di sini kami masih akan terus menggali siapakah yang pantas untuk menjadi Duta Pilkada 2018. Baik, hari ini kita akan melakukan sesi pertanyaan di babak 5 besar ini. Tetapi kita akan mulai dari finalis putra terlebih dahulu. Silakan untuk finalis nomor urut 3 mengambil tempat dan juga pertanyaan yang sudah kami sediakan. Baik, finalis nomor 3, disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3. Mengapa dalam pemilu harus ada azas jujur dan adil yang mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga pada penyelenggara pemilu? Maaf, kami ulang lagi untuk pertanyaan nomor 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai tragedi genosida yang terjadi saat ini?
Sudah paham? 30 detik dari sekarang. Menurut saya, tragedi genosida yang terjadi di dunia ini sangat saya sesalkan sekali. Karena apa? Karena dunia ini sudah memiliki peraturan yang ketat. Peraturan yang ketat yang telah diatur oleh PBB, tapi masih banyak terjadi genosida di dunia ini. Namun, pada dasarnya Indonesia memiliki asas bebas dan politik luar negeri. Sehingga Indonesia dapat membantu konflik-konflik tersebut di dunia konflik, termasuk pengiriman pasukan Garuda di negara Lebanon. Terima kasih. Terima kasih, dimanfaatkan dengan maksimal nomor urut 3. Dan kita akan segera bergeser menuju kepada peserta berikutnya. Peserta putra dengan nomor urut 5. Silakan untuk mengambil pertanyaan Anda. Baik, disimak baik-baik pertanyaannya. Jelaskan mengapa seorang duta diharapkan memiliki brain, behavior, beauty, dan juga brave yang baik dalam dirinya. 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Brand adalah suatu hal yang mencerminkan bahwa duta memiliki smart, dan behavior adalah suatu tindakan yang mencakup etika dan attitude. Jadi seorang duta harus memiliki karakter yang baik. Dan beauty, setiap orang harus mempunyai beauty, dari inner beauty atau outer beauty. Dan brave, kita harus memberikan keberanian atau courage, keteguhan hati. Oleh karena itu duta harus memiliki elemen dari segala elemen dari tersebut. Terima kasih. Telah habis. Terima kasih, pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan juga lantang dari finalis nomor urut 5. Berikut kita menuju kepada finalis dengan nomor urut 7. Silakan ambil pertanyaan Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda menanggapi berita hoax yang marak terjadi saat ini? 30 detik dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berita hoax saat ini sangat marak di Indonesia. Kenapa berita itu bisa terjadi? Karena ada pihak-pihak dari luar yang tidak tahu berita sebenarnya, tapi mereka langsung mengungkapkan berita tersebut ke media sosial. Alangkah baiknya jika mereka mengerti dulu apa masalahnya dan kenapa itu bisa terjadi. Berita hoax sangat merugikan bangsa Indonesia, sangat merugikan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali 30 detik dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh finalis nomor urut 7 ini. Kita bergeser menuju kepada finalis putra dengan nomor urut 13. Baik, disimak baik-baik pertanyaan nomor 21. Di antara persoalan dalam pilkada adalah politik uang atau money politik. Apa yang kamu ketahui tentang money politik dan bagaimana cara Anda mengatasinya? 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya, money politik adalah politik uang yang merugikan masyarakat Indonesia, yang merugikan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena jiwa muda yang dikenai politik uang akan terbunuh dengan begitu saja. Cara saya adalah dengan menolak politik uang. Jadi mari bangsa Indonesia menolak politik uang demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dijawab dengan singkat, padat dan juga lugas oleh finalis nomor 13. Berikut dipersilakan untuk peserta dengan nomor urut 19. Satu-satunya finalis putra terakhir yang akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Baik, pertanyaan nomor 28. Terkadang rakyat salah dalam menentukan pilihan dalam pilkada sehingga menyesal.
apa yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula agar tidak terjadi penyesalan karena salah memilih pemimpin? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula dalam menentukan calon pilihannya adalah dengan mencari riwayat hidup ataupun biodata dari calon-calon yang akan untuk agar mengetahui bagaimana calon yang akan dipilihnya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Sudah dijawab dengan lancar ya. Kita akan beralih ke finalis putri kita yang pertama. Silakan untuk finalis dengan nomor urut 12. Pertanyaan untuk Anda. Apabila di lingkungan Anda ada yang ingin menjadi pemilih golput, apa yang akan Anda lakukan? 30 detik dari sekarang. Baik, apabila di lingkungan saya terdapat orang yang ingin melakukan golput, saya akan memberikan motivasi agar beliau tidak melakukan golput. Karena dengan golput bangsa kita tidak akan maju. Tapi dengan kebanyakan generasi-generasi seperti itu, maka pemimpin-pemimpin akan tergigis habis. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersatu. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah dijawab oleh finalis nomor 12 kita. Berlanjut ke nomor 4, silakan untuk mengambil tempat dan juga pertanyaan yang sudah kami sediakan. Baik, pertanyaan nomor 9. Silakan disimak baik-baik. Menurut Anda apa inner beauty dan juga outer beauty itu? 30 detik dari sekarang. Baik, menurut saya inner beauty dan outer beauty adalah cantik dari dalam maupun dari luar. Karena seorang duta tidak hanya memiliki cantik parasnya, tapi juga cantik hatinya. Terima kasih. Terima kasih, dijawab dengan singkat, padat dan juga lugas oleh finalis nomor 4 kita. Kita akan beranjak ke finalis nomor 20 kita. Nomor 22, silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan untuk Anda. Di antara persoalan dalam pilkada adalah intimidasi dari seseorang atau sekelompok orang kepada calon pemilih agar mencoblos calon tertentu. Apa yang kamu ketahui tentang intimidasi dalam pilkada dan bagaimana cara menghadapi atau mengatasinya? 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut saya mengintimidasi adalah salah satu tindakan tercela atau pelanggaran yang dimana dia mendoktrin salah satu suara dari pemilih untuk tidak memilih politik atau peserta pemilu yang dia inginkan, dan dia hanya ingin memilih dia yang diinginkan atau yang mengintimidasi. Terima kasih. Terima kasih sudah dengar jawaban dari finalis nomor 20 kita. Kita akan berlanjut ke finalis nomor 2. Pertanyaan nomor 24, silahkan disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa peran pemenang lomba Duta Pilkada dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk? 30 detik dari sekarang. Baik,
menjadi duta pilkada bukan hanya memberikan sesuatu yang memancarkan kecantikan dari luar saja, tetapi dia juga harus memiliki motivasi untuk mensosialisasikan kepada seluruh pemuda, khususnya pemuda Nganjuk dan juga seluruh pelosok-pelosok untuk agar mereka ikut serta dalam pilkada. Tanpa adanya golput dan pilkada Nganjuk semuanya akan maju. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan beranjak ke finalis putri terakhir kita adalah nomor 8. Silakan dicari, mungkin agak sulit karena ini adalah finalis terakhir. Baik. Nomor 14. Disimak-simak baik-baik. Pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, politik uang itu kejahatan atau tidak? Sebutkan alasannya 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut saya politik uang adalah kejahatan karena politik uang merupakan suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Nganjuk. Mari sekali lagi kita sukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten Nganjuk yang anti politik uang dan bersih. Terima kasih. Terima kasih, dan itu tadi serangkaian pertanyaan di 5 besar kita. Finalis Duta Pilkada 2018. Boleh tepuk yang meriah untuk para finalis yang lolos ke babak selanjutnya ini. Baik. Ketiga dewan juri kita silahkan kembali berunding untuk menentukan jawaban terbaik dan juga nilai terbanyak dari kelima finalis kita yang sesaat lagi akan langsung kita pilih untuk juara 1, 2, dan 3 yang masing-masing akan mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah. Benar sekali, tidak hanya itu, tidak hanya gelar dan juga uang, tetapi mereka juga akan mengemban bagaimana mereka akan mensosialisasikan dan juga pelopor sebagai orang-orang yang anti golput dan juga membersihkan nama Kabupaten Nganjuk dari yang namanya politik uang yang seperti dijelaskan tadi pastinya. Baik, disampaikan terima kasih kepada kelima finalis putri dan juga 5 finalis putra. Boleh kembali ke tempat lagi. Telah lengkap. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Kami akan segera mengumumkan informasi yang telah disampaikan oleh ketiga dewan juri kita. Dan tentu saja kami hanya memilih 3 pasang dari Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk yang akan saya mulai dari finalis putra terlebih dahulu. Juara 3 Duta Pilkada 2018 Putra jatuh kepada... Selamat untuk peserta dengan nomor urut 7. Fajar Agung Nugroho dari SMA Negeri 1 Nganjuk.
Setelah finalis putra, saatnya saya akan umumkan siapa finalis putri yang akan mendampingi juara 3 kita. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 20 Nur Rohmatri Suliastowati dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Sepasang finalis dengan juara ketiga telah kita umumkan. Kita akan bergeser menuju juara kedua untuk finalis putra. Selamat perwakilan dari SMA Negeri 1 Nganjuk dengan nomor urut peserta 3 atas nama Al-Ivan Nayotama Purwoko. Dan kita akan umumkan finalis putri kita yang akan mendapatkan juara 2 di pemilihan Duta Pilkada 2018. Dan juara 2 selamat kepada finalis dengan nomor urut 12 Anisha Setianingrum SMA Negeri 3 Nganjuk. Baik Karin, sepertinya ini adalah momen-momen yang sangat berharga sekali karena kita akan umumkan juara 1 putra dan juara 1 putri di pemilihan Duta Pilkada 2018. Kita akan mulai dari finalis putra terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita tanyakan dulu, siapa yang layak untuk menyandang gelar Duta Pilkada 2018? Masih kurang keras. Baik. Kita akan segera mengumumkan juara 1 kategori putra untuk Duta Pilkada 2018. Kita ucapkan selamat untuk peserta dengan nomor urut 5 Bagus Januar Putra Arianto. Dan selamat kepada juara 1 putri Eka Laila Sari STKIP PGRI Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk. Berikan selamat datang kepada juara Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Baik, untuk penyerahan juara kami haturkan untuk juara ketiga akan diserahkan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Eko Sasmito SHMH. Disilakan. Baik, sekali lagi Bapak Eko Sasmito SHMH selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur akan menyerahkan juara pertama untuk pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Beliau merupakan Ketua KPU Jawa Timur dan nanti juga akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Jawa Timur pastinya. Duta Pilkada Jawa Timur 2018 ini akan mendapatkan piala, sertifikat serta uang pembinaan dari KPU Kabupaten Nganjuk dan juga dipersembahkan juga oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk serta JTV. Selamat sekali lagi untuk juara pertama. Terlihat senyum semringah dari para supporter dari mereka semuanya. Layaknya mereka menjadi juara Duta Pilkada 2018 ini.
Ini dia penyerahan sertifikat juara 1. Baik, Bapak, silakan untuk berfoto bersama para pemenang di Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Kami persilakan untuk Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Eko Sasmito SHMH untuk berfoto bersama para juara 1 dulu terlebih dahulu. Silakan Bapak berfoto. Baik, sudah selesai. Kami undang untuk penyerahan hadiah kedua. Juara 2 Duta Pilkada 2018 akan diserahkan oleh Bapak Bupati Nganjuk, Dr. Andres Kiai Haji Abdul Wahid Badrus MPDI atau yang mewakili. Kami persilakan untuk memberikan juara 2 trofi, sertifikat serta uang pembinaan kepada juara 2 Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Baik, kami persilakan untuk Pak Cuk Widianto SHMH untuk menyerahkan hadiah juara 2 di acara pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Beliau merupakan perwakilan dari Kadbid ODTP Dinas Pariwisata Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Beliau akan mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyerahan hadiah untuk juara 2 kita di pemilihan Duta Pilkada 2018. Masa depan Nganjuk, cukup semenit di bilik suara. Ojo lali, Rabu 27 Juni 2018 kita ke TPS. Datang pilih coblos. Yo ayo ayo warga Nganjuk, gunakan hak pilih kita. Saatnya coblos. Yo ayo ayo menentukan bupati serta wakilnya. Sukseskan Pilgub Nganjuk yang berintegritas. Yo ayo ayo warga Nganjuk, gunakan hak pilih kita. Sekali lagi selamat untuk pasangan juara kedua. Kita akan bergeser menyerahkan hadiah untuk juara ketiga. Silakan ambil foto terlebih dahulu. Sudah? Baik, terima kasih Pak Cuk Widianto SHMH selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kita akan menyerahkan juara ketiga yang langsung akan diserahkan oleh Ketua KPU Nganjuk, Bapak Muhammad Agus Rahman Hakim SH. Disilakan. Baik, juara 3 di Duta Pemilihan
Duta Pilkada 2018 ini akan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan persembahan dari KPU Kabupaten Nganjuk serta pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga JTV yang akan diserahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Nganjuk. Baik, dan inilah para pemenang Duta Pilkada 2018 juara 1, 2, dan 3. Kita persilahkan untuk berfoto bersama. Baik finalis tidak terpilih beserta bapak-bapak yang telah ada di atas panggung. Bapak Muhammad Agus Rahman Hakim, kemudian juga Bapak Eko Sasmito beserta Bapak Cuk Widianto. Kita foto bersama dulu, silakan boleh merapat ke depan semuanya. Baik, silakan untuk para finalis lainnya silakan merapat. Kita akan mengambil momen dan juga mengabadikan momen berharga ini yang akan kita kenang selama 5 tahun sebelum pemilihan Duta Pilkada selanjutnya. Baik, silakan boleh di depannya atau mungkin menempati space yang kosong. Cantik-cantik sekali dan juga tampan. Tentu saja MUA di kesempatan malam hari ini dipoles oleh Didi Wedding yang di kesempatan malam hari ini kembali diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk supportnya. Selamat untuk para pemenang dan untuk yang tidak terpilih. Kami harapkan tidak berkecil hati. Benar sekali, karena kami tidak hanya memilih para pemenang, tapi kami memilih orang-orang yang berkontribusi. Tetap berlatih dan juga tetap berikan yang terbaik untuk Kabupaten Nganjuk dan juga Indonesia. Anda masih bisa mengikuti pemilihan-pemilihan duta lainnya di kesempatan yang lain dan juga di kesempatan yang jauh lebih baik lagi. Dan Kabupaten Nganjuk, inilah Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, selamat bertugas. Dan jadilah Duta Pilkada 2018 yang terbaik tentunya. Dan juga bisa membawa pemilu dan juga Pilkada 2018 semakin lebih baik lagi dengan visi dan juga misi yang sudah kalian paparkan. Disampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang di kesempatan malam hari ini telah hadir dalam acara Grand Final pemilihan Duta Pilkada 2018 KPU Kabupaten Nganjuk. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal yang telah ditentukan. Dan terima kasih juga kepada KPU Kabupaten Nganjuk yang sudah menyelenggarakan event pemilihan Duta Pilkada 2018 ini. Terima kasih juga untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk serta JTV dan juga Didi Salon atau Didi Wedding yang sudah mensupport acara di hari ini. Saya Karina Dewi. Saya Dino Octavian pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta wakilnya sukseskan Pilgub Nganjuk yang berintegritas. Yo ayo ayo warga Nganjuk, gunakan hak pilih kita. Saatnya coblos. Yo ayo ayo menentukan. Yo parti
bersukacita.